Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online Parjeban tanggal 18 Juli 2021. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak harap semuanya baik-baik. Oke, kita akan memulai Sekolah Minggu Online kita pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita angkat dua lagu yang berjudul Buah Roh dan Jangan Suka Marah-Marah. Oke adik-adik semuanya bangkit berdiri. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jangan suka marah-marah, jangan suka marah-marah. Anak Tuhan tidak boleh marah, jangan suka marah-marah. Jangan suka iri hati, jangan suka iri hati. Anak Tuhan jangan iri hati, jangan suka iri hati. Jangan suka marah-marah, jangan suka marah-marah. Anak Tuhan tidak boleh marah, jangan suka marah-marah. Jangan suka iri hati, jangan suka iri hati. Anak Tuhan jangan iri hati, jangan suka iri hati. Oke adik-adik, kita tadi sudah menyanyi dua buah lagu. Nah, sekarang kita akan masuk dalam doa pembuka. Oleh karena itu, adik-adik duduk yang tenang dan kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena kami telah berkumpul di sekolah minggu online kami pada hari ini. Tuhan, tiba saatnya kami akan memulai setiap aktivitas kami dalam sekolah minggu online kami di hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami agar sekolah minggu hari ini boleh dapat berjalan dengan baik. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa yang di surga. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul 5 Jari. 1, 2, 3. Ini namanya jari jempol, jempol. Ini namanya jari jempol, jempol. Apa kata jari jempol? Teman di sekolah minggu, jangan suka ngomong, ngomong.
Nah, adik-adik masih semangat kan? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita akan berdoa. Ayo adik-adik, semuanya duduk yang manis. Kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih bersama-sama dengan kami, dan kami juga masih bersemangat untuk menjalani sekolah minggu kami di hari ini. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami, berkati juga Kak Celin yang akan membawakan firman, agar biarlah firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik di rumah. Sekali lagi, shalom adik-adik. Nah, jumpa lagi bersama Kak Selin di sini. Dan adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Oke adik-adik, kakak akan kasih tahu satu yel-yel. Begini, anak gemit citra Kristus. Jadi, kalau kakak bilang anak gemit, adik-adik di rumah langsung sambut bilang citra Kristus. Oke? Bisa adik-adik? Kita ulangi ya. Anak gemit, citra Kristus. Oke, hebat semuanya. Nah, adik-adik, di sini kakak ada sebuah botol parfum. Kakak akan pakaikan di tangan. Nah, parfum ini wangi ya. Parfum atau ini minyak wangi ini pasti harum sekali. Nah, adik-adik yang suka pakai parfum atau minyak wangi, ada kok? Ada yang suka pakai parfum atau minyak wangi? Nah, adik-adik pasti semua suka ya pakai parfum. Apalagi parfumnya yang sangat begitu menyegarkan. Jadi membuat kita bersemangat. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kisah seorang perempuan yang datang kepada Yesus membawa sebuah buli-buli berisi minyak wangi. Ada yang penasaran seperti apa kisah dari perempuan ini? Ada? Pasti semua adik-adik penasaran ya. Nah, kisah ini terdapat dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Adik-adik siapkan Alkitab dan kita akan membuka Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 50. Ya, yang sudah dapatnya, mari kita baca dalam hati, dan adik-adik yang masih kecil bisa mendengarkan kakak ya. Kakak akan membaca firman Tuhan untuk kita semua. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah
dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini? Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Nah, adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Nah, adik-adik di rumah, bagus kan kisahnya tadi? Kisah dari perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat lemah lembut dan rendah hati. Pasti adik-adik bertanya, kenapa kakak bisa omong Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati? Nah, adik-adik, kakak berkata seperti itu karena Tuhan Yesus tidak memarahi perempuan itu ketika dia datang dan menangis di bawah kakinya. Tuhan Yesus menyambut perempuan yang berdosa itu dengan kasih. Dia tidak memarahinya atau menjelekannya atau juga menghina perempuan itu. Tuhan Yesus juga tidak marah kepada Simon. Karena Simon sudah menganggap rendah perempuan berdosa itu. Tuhan Yesus menegur Simon dengan kasih. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu benar baik sekali ya, dan juga hatinya sangat lembut. Nah, adik-adik di rumah, kakak mau cek kembali, apakah adik-adik di rumah masih ingat tidak bagaimana kisah dari perempuan itu? Bagaimana dia datang kepada Yesus? Apa yang dibawa oleh perempuan itu kepada Yesus? Ada yang masih tahu? Ada yang masih ingat? Apa? Ayo, satu orang boleh jawab apa yang dibawa oleh perempuan itu. Nah, benar sekali. Perempuan itu membawa minyak wangi. Minyak wangi yang dibawa oleh perempuan itu dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Itu adalah
bukti kasih dari perempuan itu. Karena dia mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus pengasih dan penyayang. Nah, adik-adik di rumah, hari ini kita akan belajar 5 hal penting dari firman ini. Yang pertama, tentang lemah lembut. Kita belajar dari Tuhan Yesus, dia sangat lemah lembut dan tidak suka berkata kasar. Yang kedua, dia murah hati. Tuhan Yesus murah hati. Dia juga tidak menganggap rendah perempuan itu. Yang ketiga, tidak sombong. Nah, adik-adik di rumah, kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa kita jangan sombong. Selalu rendah hati, murah hati. Yang keempat adalah tidak berkata kasar. Tidak berkata kasar kepada teman-teman, teman-teman bermain, kepada orang tua, dan kepada siapa saja. Dan yang kelima adalah jangan membentak teman. Kalau kita sedang berbicara dengan teman, kita jangan suka membentak teman. Kalau kita membentak teman kita, pasti teman kita akan sedih. Dan dia rasa minder atau tidak percaya diri lagi kalau teman kita bentak dia. Mental dia akan jatuh dan dia merasa tidak percaya diri lagi. Kan kasihan ya, tidak boleh ya. Adik-adik di rumah, kita belajar dari Tuhan Yesus dan kita bisa meneladani Tuhan Yesus. Dia lemah lembut kepada siapa saja, kepada Simon dia tidak marah-marah, dan kepada perempuan itu juga dia tidak memarahinya. Nah, Tuhan Yesus itu benar-benar lemah lembut dan rendah hati. Nah, adik-adik di rumah, kakak akan kasih 1 ayat hafalan buat adik-adik semua. Mau kan? Pasti mau dong. Nah, ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Efesus 4 ayatnya yang kedua. Yang berbunyi, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekali lagi ya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin untuk firman Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana firman yang tadi telah dibawakan oleh kakak Cirlin? Ingat ya adik-adik, kalau adik-adik bermain bersama-sama dengan teman-teman, adik-adik tidak boleh berkata kasar, apalagi membentak teman. Teman-teman harus bersikap lembut, murah hati, dan juga tidak berbohong. Oke adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita angkat pujian seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap
setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Adik-adik di rumah, mari kita siap hati kita, duduk yang manis, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang punya doa permohonan, pergumulan, bisa sampaikan kepada Tuhan Yesus. Adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kami yang begitu besar, di mana Bapa masih menjaga, memelihara kami sampai dengan detik ini ya Tuhan. Kami juga sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, lewat lawatan firman Tuhan kepada kami, yang telah kami baca dan kami dengarkan, dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah lewat firman-Mu ini, kami dapat belajar untuk selalu rendah hati dan lemah lembut. Tuhan Yesus, kami juga menyadari bahwa di sekeliling kami ada banyak cobaan, ada banyak tantangan yang membuat kami tidak dapat rendah hati dan lemah lembut ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu dapat menolong kami ya Tuhan, agar dapat kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan akan anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan kasih Tuhan, dari lingkungan 1 sampai lingkungan 13 ya Tuhan. Biarlah Bapa dapat memberkati akan masa tumbuh kembang mereka, pendidikan mereka ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kesehatan, kekuatan dapat mereka peroleh ya Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan juga orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa boleh memberkati akan kesehatan juga diberikan kepada mereka, kekuatan ya Tuhan, agar mereka dapat bersemangat menjalani hari hidup mereka yang masih Tuhan berikan kepada mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan akan pengajar PAR dari lingkungan 1 sampai 13, Tuhan Yesus. Kiranya Bapa juga memberkati akan kami semua dalam segala tugas dan kerja kami. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Dan biarlah ya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, pergumulan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan juga permohonan kami tahu Bapa lebih mengetahui akan apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Bapa di sorga, minggu baru, hari baru yang akan kami jalani Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan berjalan bersama kami dan kami akan aman bersama-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami yang banyak, yang menyakiti hati sesama, terlebih juga ya Tuhan, kami menyakiti hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu kita pada hari ini. Ingat ya adik-adik, minggu depan masih ada sekolah minggu online Parjeban. Pantau terus ya channel YouTube Parjeban. Oke adik-adik, kita akan angkat pujian yang berjudul Berakar, Bertumbuh, Berbuah. 1, 2, 3.
Sukacita ku jumpa Yesusku, ku rasakan besarnya kasih-Nya, kan ku ceritakan pada seluruh dunia, Kaulah juru selamatku. Sukacita ku jumpa Yesusku, ku rasakan besarnya kasih-Nya, kan ku ceritakan pada seluruh dunia, Kaulah juru selamatku. Ku berakar di dalam Dia, ku bertumbuh dalam imanku padanya. Syukurku melimpah dan ku berbuah dalam nama-Mu yang terindah, oh Yesus, Juru Selamatku. Oh Yesus, Juru Selamatku. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.